Kak Blessing, di sebelah saya ada Kak Karmian. Kita cek semangat dulu ya Kak. Oke Kak, let's go. 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Yes, yes. Semangatnya luar biasa ya Kak ya. Pastinya dong Kak, pramuka. Ceritanya hari ini kita mau ngapain ya Kak? Nah, adik-adik sekalian, kakak berdua di sini akan menunjukkan gambaran kegiatan kepramukaan yang akan adik-adik ikuti di jenjang SLTA, khususnya di BPK Penabur Jakarta, Kak. Oh, kalau SLTA itu masih wajib pramuka Kak? Iya dong, Kak. Sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 pasal kedua, pramuka merupakan kegiatan ekskul wajib yang harus diikuti adik-adik sekalian. Nah, kepramukaan nantinya akan dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Di masa pandemi ini sekarang ini, Kak, Oh iya Kak. pramuka akan tetap dilakukan namun melalui media virtual, Kak. Berarti seperti yang kita lakukan sekarang ya Kak ya? Iya dong, Kak. Nah, di SMP adik-adik sekalian sudah menjadi pramuka penggalan. Nah, akan berlanjut di SMA menjadi pramuka penegak. Untuk menjadi pramuka penegak itu caranya gimana sih, Kak? Nah, untuk menjadi penegak itu, adik-adik akan melewati beberapa tahapan. Yang pertama, nanti akan ada upacara penerimaan tamu penegak. Di sini status adik-adik masih tamu, jadi adik-adik belum berhak memakai yang namanya kacu seperti yang kakak pakai ini. Nah, setelah upacara ini, adik-adik akan mengikuti beberapa kegiatan pelatihan kepramukaan, mungkin 1-2 bulan. Kemudian akan ada upacara berikutnya, yaitu upacara pengukuhan tamu penegak. Nah, di sini nanti statusnya adik-adik menjadi calon penegak. Apa sih bedanya Kak dengan penerimaan tamu dengan calon penegak? Sebagai calon penegak, adik-adik nanti akan disematkan yang namanya kacu dan diberikan SKU. Jadi selama kegiatan nanti adik-adik sudah memakai yang namanya kacu. Ya, pertanyaan pasti bertanya, apa sih SKU? SKU itu adalah syarat kecakapan umum yang berisi berbagai keterampilan yang harus adik kuasai. Nah, setelah adik-adik nanti menguasai SKU 100%, adik-adik berhak mendapatkan yang namanya TKU. TKU itu adalah tanda kecakapan umum yang akan disematkan di sebelah kanan lengan kanan adik-adik semua. Nah, setelah itu kalian berhak dilantik menjadi seorang bantara. Apa sih istimewanya jadi bantara itu? Bantara itu banyak sekali keistimewaannya adik-adik. Yang pertama, mereka nanti akan mendapatkan berbagai pelatihan kepemimpinan, sehingga mereka dapat menggantikan pembina untuk memandu kegiatan pramuka yang akan dilaksanakan setiap minggunya. Nah, tidak berhenti di situ aja adik-adik. Setelah menjadi bantara, kalian bisa mengambil yang namanya TKK, tanda kecakapan umum. Ya, setelah menyelesaikan yang namanya SKK. TKK itu nanti ada 5 warnanya. Warna merah itu tanda kecakapan bidang patriotisme dan seni budaya. Warna putih tanda kecakapan bidang kesehatan dan ketangkasan. Warna hijau, tanda kecakapan bidang keterampilan. Warna kuning, tanda kecakapan spiritual atau keagamaan. Dan yang terakhir, warna biru, tanda kecakapan dalam bidang sosial. Nah, itu adalah berbagai TKK yang akan adik dapatkan jika sudah menyelesaikan SKK. Itu nanti semuanya akan disematkan di lengan atau di baju adik tanda-tandanya ya. Nah, gimana Kak kalau semakin banyak TKK dan tidak muat lagi di bajunya? Adik-adik bisa menyematkan itu nanti dengan selempang. Jadi semakin banyak TKK-nya itu artinya adik-adik semakin lahir. Nah, itu mengenai TKK. Pastinya adik-adik penasaran dong dengan berbagai kegiatan penegak itu seperti apa. Oke, langsung saja akan dijelaskan oleh Kak Blessing. Langsung saja ya adik-adik. Yang pertama, kegiatan kepramukaan di sekolah yang akan adik-adik ikuti setiap 1 kali dalam seminggu. Berikut tampilannya.
Perkemahan Wirakarya merupakan perkemahan pertemuan pramuka penegak dalam rangka integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Nah, jadi adik-adik tidak hanya mengikuti kegiatan kepramukaan di sekolah, tapi adik-adik juga akan turut serta dalam mengikuti wirakarya yang di Penabur. Tidak hanya di Wirakarya Penabur, adik-adik juga dapat ikut dalam wirakarya daerah. Perkemahan Remuna merupakan perkemahan pertemuan penegak yang di dalamnya berisi kegiatan atau aktivitas kepenegakan seperti tali temali, camping, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, selain 3 hal yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, ada hal yang keempat yang akan adik-adik ikuti, yaitu satuan karya atau yang dikenal dengan SAKA. SAKA merupakan wadah atau tempat adik-adik untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan memberikan pengalaman bagi pramuka penegak, khususnya di bidang iptek dan keterampilan. Ada banyak SAKA yang akan adik-adik pelajari. Di antaranya adalah yang pertama, SAKA Bahari, SAKA yang memberikan pengalaman mengenai kelautan. Yang kedua, SAKA Bayangkara, SAKA yang memberikan pengalaman dalam bidang Kamtipmas. Yang ketiga, SAKA Bakti Husada, SAKA yang memberikan pengalaman dalam bidang kesehatan. Yang keempat, SAKA Dirgantara, SAKA yang memberikan pengalaman mengenai kedirgantaraan. Yang kelima, SAKA Wana Bakti, SAKA yang memberikan pengalaman mengenai pengelolaan hutan. Dan masih banyak lain SAKA-SAKA yang akan adik ikuti selama mengikuti pendidikan kepramukaan. Wow, ternyata kegiatan pramuka itu seru banget ya Kak ya? Wah, pastinya dong Kak, adik-adik sekalian tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah saja, tapi ikut serta dalam membangun masyarakat. Maka adik-adik semua harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kepramukaan Kak. Pastinya semangat ya Kak ya? Pastinya dong. Baik adik-adik, jika ada hal yang tidak adik mengerti dan ingin dipertanyakan dari penjelasan saya dan Kak Blessing, silakan adik-adik langsung bertanya ke pembina di sekolah masing-masing. Akhirnya, saya Kak Romian Dan saya Kak Blessing, undur mohon diri, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.